Bapak Ibu, selamat bergabung dengan channel tutorial murasoft.com. Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk update tutorial berikutnya. Sebelum memulai, saya memohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas dan tolong di-skip kalau tidak berkenan. Video ini hanya ditujukan untuk customer yang telah menggunakan program Murasoft dan ingin belajar mendalaminya. Hari ini kita akan memulai dengan topik membuat user dan hak untuk login ke sistem ERP Cloud. Pertama-tama, kita login dulu ke sistem. Kita ke menu master, user. Teman-teman atau Bapak Ibu perhatikan, di screen ini dibagi dengan 3 bagian. Pertama adalah toolbar, kedua adalah data grid yang kayak Excel, itu adalah informasi user yang sudah tersimpan. Di bawah adalah untuk input informasinya. Jadi untuk data master, screen-nya itu akan sama seperti ini untuk semua tempat. Saya jelasin mulai dari toolbar dulu. Toolbar ini yang pertama adalah refresh untuk mendownload ulang data yang sudah tersimpan atau membersihkan layar yang di bawah. Simpan untuk menyimpan data jika kita bikin atau kita edit. Hapus untuk hapus user. Cetak untuk cetak ke layar atau ke printer. Keluar untuk keluar dari screen ini. Di bawah ini adalah tabel user yang sudah kita bikin tersimpan. Pertama nomor ini adalah nomor urut aktif. Aktif ini kecentang. Jika dia kecentang berarti user itu aktif bisa login. Jadi kalau tiba-tiba admin itu berhenti, Bapak Ibu tinggal hilangin centangannya tanpa perlu menghapus user ini. Terus user ID yang untuk login, nama, kolom multi login. Multi login fungsinya adalah kalau kita centangin berarti user itu bisa login dari beberapa tempat atau beberapa browser sekaligus dalam saat bersamaan. Ini tidak disarankan untuk diberikan kepada user ya, Bapak Ibu ya, karena akan mengurangi koneksi kita ke server. Di bawah ini adalah daerah buat input. Jadi pertama kita klik tambah user dulu kalau mau bikin user. Contohnya Davin. Usernya Davin, namanya Davin. Passwordnya kita ketik Davin juga. Multi login kita nggak kasih, kita simpan. Nah, perhatiin Bapak Ibu, Davin sudah disimpan. Kalau ternyata ada kesalahan, kita bisa ngedit nama dan passwordnya lagi. Contohnya begini, kita pilih Davin dulu ke baris Davin, klik, di bawah akan muncul datanya. Khusus user ID kita tidak bisa ngedit ya Bapak Ibu. Kalaupun salah di user ID, kita harus hapus dan bikin ulang. Davin, kita edit Davin Merdeka. Kita simpan. Nah, ini sudah keedit ya Bapak Ibu. Terus, kalau kita ada kesalahan, misalnya Davin, harusnya Davina. Kita mau rubah kan nggak bisa. Jadi kita hapus dulu. Nah, Davin udah kehapus. Kita tambah lagi Davina. Davina ya. Ini hanya contoh ya, password nggak direcommended sesuai nama. Nah, Bapak Ibu, ini user sudah kesimpan ya. Kalau mau lihat di printout, kita klik cetak. Nah, klik tampilkan. Nah, dia akan loading seperti ini, Bapak Ibu. Ini udah seperti tampilan di satu kertas. Kalau Anda mau print, tinggal klik print, maka dia akan keluar pilihan printer. Kalau mau diekspor ke Excel, PDF, atau HTML, atau CSV, kita klik save. Ya, tinggal pilih dokumen yang mau kita ekspor. Kalau mau cari, kita pakai find. Ya, kalau lembarnya banyak, kita bisa find. Karena laporan ini ditampilkan per halaman single page, maka
Kalau ada halaman kedua, di atas ini ada tulisan nih, page 1 of 1. Kalau of 2 of 3 berarti ada 3 halaman ya teman-teman. Dan tombol panah ini akan nyala. Jadi kalau dia lebih dari satu halaman, tombol ke kanan itu akan nyala panahnya. Jadi Anda bisa ke halaman berikutnya pakai anak panah ini. Klik. Terus ini ke akhir halaman. Kalau mau balik ke satu halaman di depan, kita klik panah ke kiri. Dan awal halaman kita klik panah ke kiri yang ada garisnya. Maka dia akan ke awal halaman. Mau zoom, kita bisa zoom pakai ini. Atau kita mau page-nya pakai continuous bisa. Ya, sama multi-page. Jadi dia akan tampilkan semua sekaligus. Cuman ini tidak disarankan ya Bapak Ibu karena akan membebani server kita. Ya. Dan mau keluar dari layar ini kita klik keluar ya. Bapak Ibu perlu saya informasikan bahwa printout ini fungsi toolbar yang di sini semuanya sama untuk semua transaksi. Ya, jadi harap diingat karena saya tidak akan mengulang untuk mengajarin cara ini karena akan sama. Sekarang kita keluar dulu. Nah, sekarang user sudah terbikin, kita bikin haknya. Jadi kita ke master, user, hak. Nah, hak ini gunanya adalah untuk menentukan setelah user masuk ke dalam sistem ini, dia boleh melakukan apa. Boleh bikin transaksi apa, ya. Dan boleh ke lokasi mana aja, lokasi gudang mana aja, ke depo mana, depo atau cabang mana aja, ya. Pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah bikin grup. Ya, kenapa kita haknya dikelompokkan menjadi grup? Jadi ini lebih memudahkan si administrator untuk memberikan hak karena teman-teman Bapak Ibu harus tahu bahwa kadang di suatu perusahaan adminnya cepat sekali ganti. Jadi kalau kita harus bikin haknya terus-menerus itu akan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi supaya kalau admin keluar, masuk admin baru menggunakan hak yang sama, kita tidak perlu bikin hak ulang. Hanya perlu menentukan user itu masuk ke grup mana. Ya, kita contohin ya. Sekarang kita bikin grup, ada di grup ya. Di atas ini adalah grup yang sudah tersimpan ya. Ini seperti yang tadi di user. Jadi semua grup yang tersimpan dia akan di atas. Di bawah ini adalah untuk membuat grup dan hak ya. Caranya adalah bikin grup dulu adalah klik tambah grup. Kode ini terserah Anda. Mau saya ketik aja HO02. Nama grup admin admin pembelian. Nah, ini nama grup juga terserah dari Bapak Ibu. Terus di bawah ini Anda perhatikan input atau koreksi transaksi backdate. Ada 1 hari, 1 minggu, semua tanggal, 3 hari, 1 bulan tidak bisa. Jadi ini untuk mengunci apakah si grup ini, ntar user yang ada di grup ini, boleh menginput transaksi backdate atau tidak. Backdate itu berarti dia boleh mengedit atau membuat transaksi yang kemarin. Gitu loh. Jadi 1 hari berarti kemarin, 1 minggu berarti 7 hari ke belakang, 3 hari ke belakang atau 1 bulan ke belakang. Supaya tidak semua orang bisa akses data yang sudah diinput dirubah lagi gitu loh ya. Ini tujuannya supaya tidak ada float ke belakang. Ya. Nah, kita kasih dia tidak bisa. Nah, kita simpan ya, Bapak Ibu. Nah, Anda perhatikan grup admin pembelian sudah tersimpan. Sekarang kita tentukan dia punya hak. Klik ke hak. Pastikan bahwa ini sudah keklik ya. Grupnya sudah keklik. Nah, Bapak Ibu perhatikan di bawah ini adalah semua modul yang ada di sistem ini. Modul pembelian, gudang, ya. Jadi, kalau dia tidak ada anak panah, itu berarti dia menu. Coba Bapak Ibu perhatiin pembelian. Seperti ini, pembelian, gudang, dia gudang. Tapi kalau dia ada sub menu lagi, dia masuk. Ya.
Nah, Bapak Ibu perhatikan di pembelian itu ada PO, retur, sama pelunasan. Di menu juga sama, ada PO, ada transaksi PO, PO retur, pelunasan. Gudang juga sama, ya. Nah, jadi kalau kita mau kasih dia hak di PO, berarti kepalanya harus kita kasih hak dulu bikin. Supaya dia muncul. Karena kalau kita hanya kasih dia hak bikin aja, maka menu ini akan hidden. Ya, jadi kalau kita mau kasih dia PO, berarti pembelian harus kita kasih. Karena pembelian ini menu utamanya. Kalau menu utamanya tidak dikasih hak, dia tidak akan muncul. Bapak Ibu perhatikan di samping ini ada kolom bikin, koreksi, hapus, cetak. Nah, bikin itu maksudnya untuk bikin transaksi baru, koreksi jika ada kesalahan, dia bisa koreksi transaksi tersebut. Hapus untuk hak hapus, boleh hapus per baris atau per transaksi. Cetak itu haknya untuk print ke layar atau untuk print ke layar ya, teman Bapak Ibu ya. Terus untuk yang bisa kita klik itu adalah yang ada hijau-hijaunya. Jadi yang abu-abu ini kita tidak dipakai gitu loh, tidak divalidasi secara sistem. Jadi kalau misalnya menunya pembelian hanya ada hak bikin. Bikin ini hanya buat tampilkan menu karena dia menunya kepalanya ya. Nah, terus untuk PO dia tentu ada hak bikin, koreksi, hapus, cetak. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mau kasih dia hak bikin, berarti kita hanya centangin bikin, dia hanya bisa bikin. Jadi user ini tidak bisa koreksi kalau ada salah, hapus kalau ada salah ya. Nah, kita kasih dia cetak supaya dia bisa lihat. Jadi retur PO juga begitu ya. Bapak Ibu lebih disarankan ya kita jangan kasih dia hak semua karena mereka bisa memainkan data yang ada di dalam sini. Jadi biasanya ada satu user lagi, supervisor, yang bisa koreksi atau hapus gitu loh. Ya, Bapak Ibu berarti kita hanya kasih dia hak PO, pembelian, PO, retur, pembelian, pelunasan pembelian. Terus kalau barangnya datang, kita harus kasih dia hak buat bikin masuk ya. Misalnya ini, oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Terus untuk laporannya, ya, ini laporannya. Kita harus kasih dia juga. Gudang juga harus kasih. Jadi kita cari yang laporan. Ini laporan, kepalanya. Nah, ini pembelian juga kepalanya ya, Bapak Ibu. Coba perhatikan, nih kepalanya, baru dalamnya di dalam. Nah, khusus untuk laporan, kita hanya ada hak cetak ya, karena bikin koreksi hapus sudah nggak ada, dia hanya ada di transaksi. Jadi kita centangin aja cetak nih, supaya dia muncul menunya. Gudang juga kita kasih ya, supaya dia bisa cek laporan. Nah, udah kita simpan ya Bapak Ibu, kita perhatikan. Nah, kita kalau mau cek lagi kita klik ke yang lain dulu, kita klik ke sini ya, dia akan kecentang. Kalau ini yang udah ini keluar lagi berarti dia sudah berhasil disimpan ya. Terus grup ini kita setelah tentukan hak, kita harus tentukan deponya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak cabang atau banyak toko, jadi kita bisa tentukan user di toko ini boleh login ke toko mana aja, misalnya hanya ke toko ini. Jadi kita harus tentukan. Tapi kalau tokonya hanya satu atau cabangnya satu, ya kita tetap harus centang toko itu atau cabang itu. Ini contohnya saya ada 3 depo atau 3 cabang ya Bapak Ibu ya. Jadi dia boleh login misalnya ke head office aja. Jadi default login kita harus centangin ya. Jadi kalau dia bisa login di 2 tempat, default login pertama dia kemana gitu loh. Contohnya ini, saya bisa login ke 3 tempat, jadi di sini bisa kita pilih suite cabang ini muncul. Nah, jadi kalau dia mau ke Jakarta Barat, dia tinggal klik ke sini, data itu akan pindah ke Jakarta Barat gitu ya. Jadi fungsinya begini, kebetulan kita kasih dia ke head office aja, terus kita simpan. Nah, data udah simpan ya. Kalau mau lihat data udah disimpan atau belum, jadi kita contohnya kita klik ke yang lain, kita balik, nah ini kesimpan ya. Setelah kita tentuin deponya, kita kasih dia hak, boleh masuk ke gudang mana. Jadi dia boleh
masukin barang ke gudang mana atau ngeluarin barang dari gudang mana, ya. Jadi kita ke lokasi. Nah, khusus karena kita sudah kasih dia hak yang head office, jadi semua gudang di head office muncul semua. Jadi kita pilih yang ini, head office gudang, default ya. Nah, kalau yang gudang yang display dia boleh masuk, kita tinggal centangin juga. Ya, jadi ada 2 gudang. Jadi dia bisa keluarin barang dari gudang ini sama gudang display. Kita simpan. Oke, nah mau cek lagi, kita klik administrator, klik balik. Nah, ini udah kesimpan. Bapak Ibu, berarti grup untuk hak depo lokasi sudah berhasil dibikin. Sekarang kita tentukan usernya. Usernya siapa? Nah, klik ke user, ya tentu ini grup harus dalam keadaan terpilih. Misalnya kita kasih ke Davina, kita simpan. Jadi Davina begitu dia login, dia akan menggunakan hak di grup admin pembelian. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya banyak depo atau banyak cabang, dan adminnya fungsinya sama-sama di tiap tempat, misalnya admin pembelian ada di cabang A, di cabang B, di cabang C. Contoh aja ya Bapak Ibu ya, atau admin gudang ada di cabang A, B, C. Mereka haknya sama, tapi Bapak Ibu harus bikin 3 grup karena dia punya depo itu berbeda. Jadi hak admin gudang misalnya cabang A, admin gudang cabang B, admin gudang cabang C. Karena haknya sama tapi deponya berbeda atau cabangnya berbeda dan lokasinya juga berbeda. Jadi kalau ada yang begitu kita harus bikin 3 grup ya. Karena dibikin untuk masing-masing depo atau masing-masing lokasi ya. Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba user Davina ini. Saya logout dulu. Saya coba login Davina. Tadi passwordnya huruf besar. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Davina ini sudah berhasil login, kita sudah berhasil bikin user dan hak Davina. Nah, ini menu-menunya. Jadi menu yang kita nggak kasih, dia akan ke hidden otomatis. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti tutorial bikin hak dan user. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.